Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khanis Hidayat dengan NIM C1140 1231116. Jadi di video kali ini kita bakal mengolah data dari ikan yang kita ukur di 3 kelompok. Jadi yang pertama ini kita pindahin dulu datanya dari spreadsheet ke Excel. Kebetulan ini sudah saya pindahkan data kelompok 9, 10, dan kelompok 1. Oke, jadi selanjutnya kita bakal nyeleksi bobot dulu. Yang pertama, kita copy aja dari sini. Bobot dari kelompok 9, kelompok 10, dan kelompok 1. Terus kita pindahkan ke sini. Nah, lanjut kita bakal ngitung rata-ratanya. Terus untuk rata-ratanya ini kita menggunakan rumus average. Terus kita blok. Nah, karena di sini ada, oh ya, untuk betina kan kita nggak pakai ya. Jadi yang betina ini sudah saya tandain, jadi kita nggak akan pakai. Bisa kita hapus. Untuk kelompok 9 ini kebetulan sudah saya hitung rata-ratanya. Jadi tinggal rumusnya average, dalam kurung, kita blok, terus 1. Jadi ini untuk rata-rata kelompok 10. Nah, jadi sama kayak sebelumnya. Buka kurung, kita blok. Untuk rata-rata kelompok 1. Nah, untuk menghitung between ini adalah hasil yang terbesar dari kelompoknya. Karena di sini yang paling besar itu rata-ratanya kelompok 10. Jadi kita pakai yang ini. Tapi sebelum itu kita sort and filter dulu dari yang terbesar ke yang kecil. Ini sort aja. Kayak gini. Kita hapus dulu. Nah, udah between-nya, tinggal kita ngitung within-nya. Nah, within ini kita ngambil dari 5 yang terbesar dari masing-masing kelompok. Sama kayak gini juga, kita sort dulu dari yang terbesar ke yang kecil. Terus kita ambil 5 yang terbesarnya. Within sudah jadi, kita lanjut ke ngitung data bobot yang kelompok 9. Nah, ini emang lebih kompleks ya. Emang agak ribet juga. Jadi untuk caranya itu, kita copy dulu bobotnya. Kita bisa copy dari yang ini. Dari data yang masing-masing kelompok kita. Jadi copy ke sini. Lanjut kita ngitung rata-ratanya dengan rumus average ini. Terus kita tinggal blok aja. Saya klik enter. Ini rata-ratanya sudah kita dapatkan. Nah, terus kita copy 10 ikan yang untuk sampelnya. Bisa kita copy ke sini.
Terus kita hitung rata-ratanya dengan rumus ini ya, average. Kita blok semua. Terus selanjutnya kita ngitung STDF-nya dengan rumus STDF burung kita blok. Sip, ini jadi untuk hasil STDF-nya. Nah, kalau misalkan rata-rata dan STDF dari G0 sudah didapatkan, kita bisa ngitung lanjut ke G1-nya. Dengan cara menggunakan rumus norm, titik INV, random, terus kita pilih yang rata-rata, terus titik koma, kita klik STDF-nya, nanti bakal munculnya hasil seperti ini. Terus setelah hasilnya muncul, kita copy ke sini, kita copy ke bagian sebelah kanannya, nanti bisa di sort and filter. Habis di sort and filter, baru bisa dirata-ratakan. Nah, setelah itu kita pilih 10 yang terbesar, terus kita taruh di seleksi, lalu kita hitung rata-ratanya dengan rumus average. Ini, average, kita blok. Nah, begitupun dengan STDF-nya. Kita gunakan rumus STDF. Kita blok. Seperti ini nanti hasilnya. Terus sama seperti sebelumnya, kita ambil bagian nah, untuk menghitung G2-nya sama seperti G1, kita masukin rumusnya sama dengan 0 V kurung rem kurung tutup kurung koma, kita pilih rata-ratanya. Terus oh ya, jangan lupa masukin kita kunci ya, karena nanti bakal kita tarik. Terus masukin titik koma lagi, kita pilih yang STDF-nya. Kita kunci. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Terus selanjutnya kita tarik aja ke bawah. Kita copy. Terus copy ke sebelahnya. Oh ya, jangan lupa pastenya pakai yang paste spesial ya. Kita pilih yang value yang pertama ini. Kalau udah kayak gini, kita hitung rata-ratanya dulu. Average. Kita kurung, kita blok. Udah rata-ratanya udah dapat, kita bisa sort and filter. Kalau udah di sort, kita pilih yang 10 teratas. Copy ke seleksi. Kita hitung rata-ratanya. Average. Kita kurung. Kita blok. Kurung. Terus kita hitung STDF-nya. Sorry. Sip, STDF-nya udah dapat. Nanti hasilnya tuh bakal seperti ini ya teman-teman. Kayak rata-ratanya tuh dari G0, G1, G2, G3 itu bakal naik. Dimana itu hasilnya tuh kita sudah mendapatkan hasil yang bagus gitu. Terus kita lanjut ke G3 sama kayak apa namanya? Rumusnya sama kayak G1, norm titik NV random. Norm, kita pilih rata-rata, kita kunci. Lagi kita pilih STDF-nya.
juga. Kita tarik deh ke bawah. Jadi kita copy, paste, terus kita pilih paste spesial. Value yang pertama, kita hitung rata-ratanya, fetch. Pilih yang 10 teratas. Jadi kita seleksi, paste ke seleksi. Hitung lagi ininya, rata-ratanya. Fetch. Kurung. Kita blok, tutup kurung. Oke, ini juga stdef. Kurung. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Untuk perhitungan data bobot kelompok 9 sudah selesai. Kita lanjut ke genetic gain yang 9. Kelompok 9. Oke, selanjutnya kita bakal mengolah data genetic gain kelompok 9. Tapi sebelum itu, maaf ada kesalahan di bagian genetik yang ketiganya. Karena tadi belum belum kita sort. Jadi setelah kita sort, kita paste ke sini, kita hitung rata-rata STDF-nya, baru kita bisa lanjut ke genetic gain kelompok 9. Untuk genetic gain kelompok 9 sendiri, kita bisa ngitung dengan ini kita copy paste dulu. Ini kita ambil dari data bobot yang sininya, dari G0, G1, G2, dan G3. Nah, untuk setelah di copy, bisa kita paste spesial di sini. Nah, terus untuk menghitung genetic gain-nya, kita bisa menggunakan rumus ini. Genetic gain sama dengan rata generasi T dikurang generasi 0 dibagi generasi 0 dikali dengan 100. Jadi rumusnya seperti ini. B2 tuh yang ini, G1 terus dikurang G0 kurung dibagi G1 apa namanya? B1 lagi dikali dengan 100. Terus setelah itu nah yang ini kita bisa dapetin dari sini genetik 3. Kita copy aja. Terus di paste ke sini. Jangan lupa kita paste values-nya yang pakai paste spesial. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita ngebulatin angkanya karena angka-angka di sini kan kurang bagus ya. Jadi kita bulatin angka-angkanya di sini dengan cara rumusnya seperti ini. Sama dengan round kurung yang ini terus titik koma 0,1. Nanti hasilnya bakal seperti ini. 231. Begitupun dengan selanjutnya. Seterusnya yang ke bawah sampai bawah ini. Nah, setelah udah ngebulatin itu, kita bisa ketik manual. Kayak kita ngitung 231, 229, 228, 227, 266. Sorry, ini salah. 6, 4, 223, 222, 221, 220. Itu kan sampai bawah. Terus setelah itu baru kita bisa apa yang namanya? Totalin gitulah angka dari si angka ini. Kayak 231 ada 2, 229 ada 2. Nah, itu dengan cara menggunakan rumus count if. Terus yang kita klik yang ini. Yang B7 terus titik 2 bisa kita apa namanya?
blok sampai bawah, sampai sini, terus di koma, samain ini 231, klik yang 231 ini. Jadi hasilnya bakal seperti ini, baru bisa kita drag ke bawah. Bisa drag ke bawah sini aja. Nanti kita rata-ratakan dengan menggunakan average B7 itu yang ini, B7 sampai B38. B38 tuh yang paling bawah sini, yang sampai 207 ini. Setelah kita ngedapetin dia ini, kita tinggal copy aja ke sini. Spesial juga. Nah, terus untuk Y-nya ini, Y-nya itu angka terbesarnya, sedangkan yang bawah itu angka nolnya. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat pie chart-nya ini. Nah, kebetulan Windows yang saya pakai itu masih menggunakan Windows yang lama, jadi belum ada fitur recommended charge-nya. Jadi di sini saya akan menggunakan charge column. Mungkin video kali ini segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.